Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya sudah tidak live. Kita bahas mengenai keganjalan-keganjalan yang saya temui, men. Selama hampir 7 bulan saya di lapangan. Sebelumnya, terima kasih kawan-kawan. Ini saya tidak bisa tidur karena saya mengganjal. Dan jam 7 saya harus rapat relawan. Jadi ini sudah jam 3. Jadi saya tidak akan tidur. Saya akan lebih bersuara, menghabiskan waktu bersama kalian. Saya berhati-hati dalam berbicara karena saya takut dari hasil pembicaraan ini mungkin saya bisa digoreng dengan pasal-pasal karet. Ya mungkin dijeblosin supaya saya diam. Tapi saya nggak akan diam karena teman-teman saya sekarang udah sengsara. Teman saya udah sekarat. Banyak perusahaan teman saya bangkrut. Banyak teman-teman saya di PHK. Banyak teman saya yang dipermasalahin juga. Jadi kita akan bersuara. Oke, ini ya. Perkataan ini tidak mewakili sebuah disclaimer ya. Saya tidak mewakili manapun. Saya tidak mewakili dokter, saya tidak mewakili UMKM, saya hanya berbicara sebagai seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk berbicara. Tapi saya akan membatasi, saya tidak akan berkata-kata kotor, saya tidak akan menuduh siapapun, tapi hanya saya melemparkan apa yang saya temuin. Gini, pertama, kita akan bahas mengenai yang namanya rapid test, ya kan? Rapid test serologi pada bulan Maret 2020, bosku. Ya, asal kalian tahu, pada bulan Maret 2020 ada sebuah statement di koran yang mengatakan alat deteksi COVID diimpor. Pada saat itu orang rame-rame pengen memiliki alat tes COVID ini yang bernama rapid test serologi. Ya kan? Rapid test serologi ini pada waktu itu dihargai 400 sampai 600 ribu. Yang kita nggak tahu ini sahihnya gimana, efektivitasnya gimana, diimpor dari negara mana, diproduksi negara mana, tapi tiba-tiba ada di Indonesia. Pada waktu itu Persatuan Dokter Klinik di Indonesia sudah mengatakan dengan sangat jelas rapid test serologi tidak bisa dijadikan batasan gold standar, ya, tetapi hanya bisa dijadikan sebagai alat screening. Gold standar tetaplah PCR swab test. Alih-alih untuk melakukan pemasaran PCR swab test atau menekan harga swab test supaya lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua warga, tetapi kita malah mengimpor jutaan pasang rapid test, bosku. Entah itu pihak swasta atau pihak resmi. Dan tanpa alih-alih kita nggak tahu gimana caranya di lapangan, rapid test ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh banyak instansi dan perusahaan, bosku. Ya. Ada kalau kita transport harus pakai rapid test, harus kita kuliah harus rapid test, kerja kantoran harus rapid test. Ya, sekarang saya tanya kepada semua orang yang mendengarkan ini ataupun melakukan cek rapid test, tanyakan pada diri Anda masing-masing, tanyakan pada hati nurani Anda masing-masing. Kalau rapid test memang berlaku 14 hari, padahal false positif dan negatifnya ada, terus apa yang menjamin kalau saya rapid test sekarang negatif? Terus besok saya jalan-jalan kemana-mana sama orang OTG. Terus tes ini berlaku 14 hari. Masuk akalnya di mana, bos? Saya punya hasil ceknya. Ya. Saya punya hasil ceknya. Ya. Saya punya hasil ceknya. Saya baca rapid test antibody test for COVID-19 non-reaktif. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari ke depan. Nih ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah nih ya. Lihat. Dr. Mandira Hudi, surat keterangan sehat. Lihat ya. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test, pasien dinyatakan sehat dan bebas COVID dalam jangka 14 hari. Sekarang saya jawab, dari mana kita bisa dinyatakan bebas COVID? Rapid test itu cuma screening. Sementara rapid test ini kebijakan semua di pemerintah daerah, di pemerintahan pusat, di kantor, swasta, perusahaan, kesehatan, kereta api. Kalau kita ada rapid test non-reaktif, kita dinyatakan bebas COVID 14 hari. Ini surat sakti, coy.
Sekarang kalian pikir pakai logika ini hal pertama. Saya di lapangan 7 bulan. Saya tidak mewakili manapun. Tidak mewakili relawan. Tidak mewakili nakes. Tidak mewakili UMKM. Saya berbicara sebagai Tirta. Nih, 14 hari. Kalau kamu rapid test, membayarkan sejumlah uang untuk rapid test, itu screening. It means kalau screening, ya itu berlakunya harus didiagnosa. Terus kalau kamu screening, ditulis rapid test antibody non-reaktif. Kamu akan mendapat surat keterangan sehat. Yang dimana surat keterangan sehat ini, sesuai kebijakan, akan berlaku 14 hari. Jadi kalau kamu ya membawa surat ini, bosku, dan ini baru satu, ada di berbagai perusahaan banyak, surat ini keluar, kamu bisa kemana-mana bebas 14 hari, bosku. Sekarang bayangkan kalau kamu punya surat ini, terus kamu makan di restoran, kamu dugem, gak pakai masker, gak pakai apapun, kamu punya surat ini, kamu tinggal tunjukin, men, saya bebas COVID loh. Terus, hah? Lu pikir pakai ini ya. Sudah jelas gold standarnya tuh PCR swab, bos. PCR swab adalah gold standar untuk menentukan seseorang. Terus kenapa bisa di Indonesia rapid test dijadikan sebuah syarat administrasi untuk kita kemana-mana, bos? 7 bulan saya dites berkali-kali, dicoblos berkali-kali. Kalau saya negatif, saya mendapatkan surat keterangan sehat, bebas COVID. Screening jadi bebas COVID. Hah? Lu pikir, bos, ini baru satu hal, bos. Sekarang pertanyaannya, kedua, jika memang ini screening, gold standarnya PCR, kenapa dari awal bulan Februari ketika COVID merebak di Wuhan, kenapa negara kita tidak membeli swab test dalam jumlah yang besar? Kita sudah tahu Indonesia itu tidak memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Sekarang semua orang berteriak, kapasitas ICU kita penuh. Memang karena dari dulu 10 tahun yang lalu, emang fasilitas kesehatan kita terbatas dan belum merata. Yang Jakarta sama Papua itu beda jauh. Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk merapikan fasilitas kesehatan kita? Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk memperbanyak swab test sehingga swab test menjadi murah dan bisa dijangkau oleh semua warga? Kenapa kita order rapid test? Hah? Kenapa kita order rapid test? Kenapa kita membuat kebijakan rapid test administrasi? Semua yang nonton, ayolah kita bicara. Gak usah menutup-nutupi fakta yang kita temuin selama 7 bulan di lapangan. Rapid test itu screening. Kenapa menjadi syarat kalau kita dapat surat, kita sakit 14 hari gak bisa kemana-mana? Hah? Emosi, bos. Karena apa? 7 bulan kami saya di lapangan. Saya tiap rapid dapat surat ini. Saya kemana-mana, ke pasar, kontak dengan orang, ya, ke daerah red zone, ya. Lalu kita survei ke rumah sakit darurat. Kita donasi kemana-mana. Benar? Dan ketika saya menunjukkan surat ini, saya tidak dicek lagi, bos. Hah? Saya 7 bulan. Kenapa saya baru bersuara sekarang? Kita mengamati, bos. Untuk memahami sebuah sistem, kamu harus memahami sistem tersebut, ikut di dalamnya, menjadi malware. Anggap saya malware, saya ikut sistem lama banget dan saya mengetahui bahwa, men, ada yang gak beres di sini, men. Kenapa saya baru sekarang teriaknya? Karena saya pengen melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa
Ini benar realita nggak? Apakah 1 kota, 2 kota, 3 kota? Saya ke kota Joglo Semar, ke kota Bali, ke kota Makassar, Surabaya, semuanya sama, bos. Saya bisa berbicara karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jika 4 bulan yang lalu saya berbicara, mungkin orang tidak akan percaya, nganggap saya cari sensasi. Tapi saya sekarang mengikuti sebuah sistem. Saya mengikuti semuanya. Saya keliling kota, dan tiap saya mendapatkan surat ini, saya tidak menjaga instansi ya. Siap kita mendapatkan surat keterangan sehat, ya. Loh, para dokter jangan menyuruh saya tidur. Anda bicara fakta. Surat rapid test mendapatkan surat keterangan sehat yang bisa dibuat kemana-mana selama 14 hari. Gak peduli kamu kemana aja. Hah? Anda para dokter harusnya juga berbicara. Ini udah paling aneh, bos. Dan semua disalahkan ke rumah sakit, seolah-olah rumah sakit yang bisnis. Kebijakan ini yang waris siapa? Hah? Kebijakan ini yang waris siapa? Jangan dilempar ke rumah sakit seolah-olah rumah sakit yang butuh duit. Surat ini berlaku 14 hari, bos. Dan ini dikeluarin oleh banyak lab. Jika kamu rapid mendapatkan surat keterangan ini, 14 hari kamu bebas kemanapun. 150.000. Poin nomor 2, di bulan Maret 2020, harga rapid Rp600.000. Ya. Saya saksinya di lapangan 7 bulan. Saya mengikuti semua sistem yang ada dari bulan Maret sampai bulan September 2020. Saya keliling di semua kota. Saya mengikuti harga perkembangan rapid di Indonesia. Dari harga Rp600.000 di e-commerce, sampai sekarang hanya berharga Rp150.000. Kemana aja Bung Tirta? Saya ngikuti sistem. Saya bisa bicara karena saya keliling 17 kota di Indonesia. Kalau saya tidak keliling, saya tidak akan berani berbicara karena nggak ada bukti. Kedua, Rp600.000 di bulan Maret sekarang menjadi Rp150.000. Selisih Rp450.000 itu kemana, bos? Kalau memang rapid bukan bisnis, kenapa di awal saya membayar Rp600.000 untuk rapid? Sekarang saya hanya membayar Rp150.000. Bahkan beberapa BUMN menjual Rp95.000 untuk rapid. Lalu kemana selisih Rp500.000 yang saya bayarkan dari bulan Maret dan April? Kalau Anda mengatakan, saya kenapa berani bersuara sekarang? Karena saya mengikuti sistem selama 7 bulan. Gak usah melarang saya tidur. Gak usah melarang saya tidur. Karena saya tidak akan bisa tidur. Jam 7 saya harus rapat. Tanyakan pada kalian, berpikirlah kalau memang rapid itu memang bisnis, saya bilang. Di bulan Maret, April harganya Rp600.000 rapid itu. Saya keliling di banyak e-commerce, ada orang nawarin donasi, ada orang jual. Saya sudah capture. Bukti saya lengkap. Di handphone saya, di email saya, selama setengah tahun, banyak oknum yang mengaku dan menjualkan rapid. Tapi saya tolak. Banyak oknum menjualkan rapid ke saya. Saya tolak. Banyak oknum meminta dicarikan pembeli ke handphone saya. Hah? Banyak orang meminta, dok, butuh donasi rapid atau enggak? Kami punya loh. Saya bisa bicara karena saya selama setengah tahun di sistem, dan banyak orang yang DM saya, WA saya, email saya, ya, menggunakan handphone, ya, dan di handphone ini ada orang WA saya mengatakan, dok, butuh rapid tidak? Buat donasi. Harganya segini loh, termurah. Anda katakan itu bukan bisnis.
Hah? Kalian semua diam karena takut dicabut izinnya. Ini baru hal rapid. Saya bisa bicara karena ada oknumnya yang menawarin. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena saya bisa goreng di sini. Ada orang yang mengeluarkan oknum-oknum yang mengeluarkan statement dan menawarkan ke saya, "Dok, butuh rapid." Dan itu nggak satu, belasan orang. Jika memang rapid untuk warga, gratiskan, bos. 2, harga yang nggak masuk akal. 3, kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar red zone kita. Kenapa di kota besar sudah tahu solusi dari penatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh menyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Hah? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T, tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar, ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Hah? Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejawat dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab tes, tracingnya swab tes, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Kita nyuruh orang edukasi terus, pakai masker terus tanpa tahu vaksinnya keluar kapan. Tidak ada jaminan vaksin itu ada, men. Ini masih level 3. Kalian semua belum tahu bahwa vaksin itu belum tentu lolos. Kita semuanya mendapat harapan yang belum tahu kejadian apa enggak. Hah? Anda pikir, men? Anda pikir semuanya aku nggak, silakan kalau misal video ini kena kasus lah, kena apa itu namanya, pasal karet atau apa, saya tidak nyindir siapapun, cuman saya ajak kalian berpikir masing-masing dengan hati kalian dan otak kalian. Solusi dari COVID adalah 3 tes, bro. Tes, tracing, dan treatment, bos. Sekarang saya tanya kepada kalian, 7 bulan saya di sini, bos. Yang saya lakukan 7 bulan itu adalah edukasi tanpa harus tahu vaksin keluar kapan, bos. Saya harus edukasi ke 270 juta orang gitu untuk pakai masker terus, sementara teman-teman saya mati kelaparan. Hah? Harusnya swab test untuk negara, untuk daerah yang red zone. Kenapa malah impor rapid? Ini SKCK yang baru, rapid test.
Swab test sekarang seharga 1,5 juta, 1,9 juta. Anda bisa cek video vlog saya di YouTube. Kita diskusi dengan salah satu perwakilan rumah sakit yang mengatakan emang swab test harganya 1,5 juta. Dan ditanggung pemerintah kalau kamu ada gejala atau COVID. Bayangkan ada orang, rakyat jelata, gajinya UMR cuma 3,8 juta. Dia ingin cek, saya pengen swab 1,5 untuk swab tes. Jika kalian bergejala mirip COVID, baru diganti. Gimana kita mau sembuh, bro? Swab testnya aja mahal. Saya tidak promo YouTube, bro. Kalian bisa cek. Saya ada bukti yang mengatakan bahwa emang swab test itu kalau bergejala baru diganti, bro. Baru diganti, bos. Ini negara demokrasi, bos. Kita berbicara dijamin pasal 28. Jika saya, gara-gara saya berbicara seperti ini, saya diapa-apain, kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Saya muak, men. Selama 7 bulan, saya itu edukasi terus non-stop. Terus non-stop, bos. Sekarang kalian tahu, Indonesia disamakan dengan negara maju. Ada netizen kita yang mengatakan, dokter, di Belanda kayak gitu loh, di Inggris kayak gitu loh. Sekarang saya tanya, men, kalian harus tahu Indonesia itu negaranya masih rata-rata rakyat gak mampu. 270 juta orang. Gold standarnya swab test. Swab test kalau mau sendiri bayar 1,5. Kau suruh orang buruh dengan gaji 4 juta rupiah yang masih harus membiayai anaknya di rumah, suruh swab tes, bro, kalau dia penasaran dengan harga 1,5. Dan jika kamu ingin diloloskan, dinyatakan sembuh dari COVID, kamu harus negatif COVID. Swab tes harus negatif COVID. Jika saya pernah positif COVID, saya dinyatakan sembuh jika saya tidak bergejala dan swab tes negatif COVID. Jika saya masih positif sampai 2 bulan, ya saya dinyatakan positif terus. Hah? Gimana kita mau kelar dari COVID? Orang swabnya aja mahal. Padahal gold standar dan pemecahan masalah COVID adalah tes, tracing, dan treatment. Sementara kita hanya ditanggung gratis kalau kita bergejala. Padahal permasalahan kita adalah OTG, karier tidak bergejala, bos. Bicara seperti pihak berwenang, sudah saya katakan. Saya sudah sering berbicara dengan senior-senior saya. Dan selama 7 bulan saya berbicara dengan senior, apa yang saya dapatkan? Dan kalian melarang saya bicara di medsos. Kenapa? Karena takut saya akan menceritakan semuanya. Medsos itu tempat kita berpendapat. Saya boleh berpendapat sampai kapanpun. Selama saya tidak menyindir siapapun. Saya bertanya, jika memang gold standar dari COVID itu adalah test, tracing, treatment, kenapa swab test mahal 1,5? Kenapa kita tidak menganggarkan sebuah anggaran untuk menalangi swab test di Indonesia? Hah? Swab test, itu baru rapid dan swab. Kenapa kita tidak membuat sebuah kebijakan di red zone Surabaya, Jakarta, Makassar, Jogja, Bandung, atau apalah di daerah itu? Kenapa swab test? Kenapa swab test mahal? Hah? Kenapa swab test mahal? Kenapa kita nggak subsidi? Jering pun berkata pada saya, dia akan mendukung swab kalau emang swab itu disubsidi. Gratis. Kenapa nggak swab disubsidi? Kenapa nggak orang Bali diswab aja semua? Solusi untuk menyelamatkan Bali cuma satu, bos. Swab tes semuanya gratis, talangi semua kerugian. Kenapa, bos? Anggaran kita triliunan. Kenapa kita takut untuk melihat swab test
Gratis. Kenapa harus bayar? Mahal lagi 1,5. Dan orang bilang, ya rumah sakitnya tekor. Lah sekarang saya tanya, oke, rumah sakit tekor. Siapa yang harus bertanggung jawab pada warganya ketika dalam kondisi pandemi, bos? Relawan, rumah sakit, dokter. Kenapa tidak ada solusi warga dikasih tes gratis? Sudah jelas ini dibutuhkan. 7 bulan saya melihat orang sekarat karena COVID. Gak bisa tes karena mahal. Kalau sekarat baru diganti, kalau COVID baru diganti. Ibarat saya OTG, saya nggak ada gejala, saya positif baru diganti. Kalau saya negatif, saya bayar sendiri. Gimana kita bisa meningkatkan data kalau misalkan swab testnya aja terhambat? Itu baru nomor 2. Itu baru nomor 2. Sekarang nomor 3. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret, bos. Hah? Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Terus saya tanya ke kalian, kalau orang kaya ya akan bertahan. Saya mengajak teman-teman kawan saya, orang kaya raya, dokter nakes dan kawan-kawan saya tanya, itu orang buruh, PHK, pekerja harian, pekerja event, musisi, seniman, pekerja lepas, freelancer, orang nggak punya, ojek online, pedagang kaki lima, pedagang pasar, ya pegawai di mall. Hah? Kau suruh di rumah aja 7 bulan, ha? Kau suruh 7 bulan di rumah aja tanpa solusi, suruh jaga jarak edukasi. Saya di lapangan dibenturin, bro. Saya di lapangan ketemu di Makassar, dimaki-maki saya sama orang. Dokter, kau goblok banget. Nyuruh saya di rumah aja. Kau mau kasih anak istri saya makan? Saya digituin di Makassar, di Surabaya, di Jogja. Saya dibenturin langsung ke warga, bos. Dihujat habis-habisan. Saya nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau edukasi kalian cuma mentok di rumah aja, ini orang mau dikasih makan apa, bos? Ini orang mau dikasih makan apa, bos? Hah? Kemarin dilarang event, bos. Event dilarang, nggak boleh ada musik. Event dilarang, nggak boleh ada alat musik. Hah? Event dilarang, nggak boleh karena ada musik, nggak boleh ada apapun, nggak boleh ada apa. KPU membuat peraturan. Pilkada boleh, kampanye boleh, ada konser boleh maksimal 100. Kau pikir aja, bos. Kenapa nggak dari lu aja sekalian buat kampanye ada COVID, dah? Kau pikir aja edukasi di rumah aja selama 7 bulan tuh makan pakai apa? Bela negara. Memang bela negara. 7 bulan gak makan, coy. 7 bulan gak makan, anjir. Tujuh bulan saya di lapangan melihat kawan saya di Surabaya dan Bali itu sengsara, bos. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya 7 bulan di dalam sistem. Anda mengatakan, saya kenapa bersuara sekarang? Karena saya mengamati sistem. Kalian pikir sekarang orang event, ya orang freelancer, fotografer, seniman, supir taksi lah, terus pegawai buruh lepas harian, kuli bangunan, ya cleaning service, kau pikir mereka disuruh di rumah aja 7 bulan tanpa solusi? Negara harus hadir, bos. Kita sudah disuruh di rumah aja 7 bulan. Patuh edukasi. Sudah suruh rapid, dapetin surat SKC, surat-surat yang berlaku 14 hari. Swab tes mahal. Dan kita disuruh di rumah aja. Hah? Segampang itu kalian bicara kita di rumah aja. Memang saya nakes. Tapi saya punya kawan-kawan yang bukan nakes. Kalian menyuruh orang-orang miskin di rumah aja. Hah? Saya tahu resiko terberat saya suara kayak gini. Dicabut izin lah, dicekal, Instagram diteror, ya kan? Apa? Doxing, hack, hah? Atau apa?
Saya dituntut pasal-pasal karet. 7 bulan saya udah cukup men di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah? Hah? Saya peduli sama nakes karena mereka dibenturin. Saya di relawan tuh dibenturin bos, sama orang-orang yang gak tahu apa-apa. Saya diskusi sama ojek di daerah Kebon Jeruk, mereka berkata, kita udah gak dapat orderan selama seminggu, mau makan pakai apa? Cicilan hancur. Bank tidak memberikan keringanan cicilan bos. Maunya apa? Hah? Maunya apa bos? Kita bicara logika, baru rapid swab ketiga. Topik ketiga yang kita angkat, ini orang di rumah aja. Suruh mau ngapain? Hah? Suruh mau ngapain orang miskin? Hah? Orang-orang nggak punya ini suruh ngapain? Kau cek di Bali di sana. Orang di Bali artisan tato, tukang gudang gambar, tukang lukisan, hotel bangkrut semua bos. Hotel di Bali dijual rame-rame. Saya mendapatkan broadcastnya. Anda bisa bicara saya hoax. Saya punya bukti banyak hotel di Bali dijual. Dari mana saya tahu kalau saya nggak ada di sistem? Baru sekarang Tirta bersuara karena saya di sistem mengamati bos. Saya malware. Saya malware mengamati bor. Ya, di Bali semua hotel dijual bor. Hampir semua hotel di Bali dijual bor. Terus sekarang saya tanya, kalau hotel dijual, orang mau makan pakai apa? Anda berpura-pura semua. Influencer pariwisata dibayar untuk semua. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Sumba, ada yang ke Bali. Anda dibayar, influencer pariwisata, dengarkan kata-kata saya. Kau dibayar menggerakkan kata Wonderful Indonesia, siapa yang mau ke sana? Influencer pariwisata bergerak, menggerakkan kata di TikTok, di Instagram dengan hashtag Wonderful Indonesia. Ayo ke Bali, ayo ke Sumba, ayo ke Lombok. Siapa? Siapa yang mau ke sana dengan kondisi pandemi? Warga Balinya aja nggak bisa makan, terus kamu nyuruh orang berwisata. Pemerintah yang satu nyuruh untuk di rumah aja, sementara di sisi lain pariwisata menggunakan influencer untuk membayar influencernya. Hah? Influencer apa? Influencer semua, kamu cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Indonesia bangkit lagi, pariwisata keren. Gimana orang mau jalan-jalan anjir? Di Jakarta Red Zone, di Jogja Red Zone, di Surabaya Red Zone, dan kamu menggerakkan supaya orang berwisata. Duit dari mana? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin bor? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin bor? Negara kita lagi krisis kesehatan, negara kita lagi krisis ekonomi, dan kita malah menggunakan influencer pariwisata untuk mempromosikan wisatawan supaya keliling kemana-mana. Kau cek semua gerakan bro, Wonderful Indonesia. Cek semua 10 postingan terakhir. Ada yang di Lombok, ada yang di Sumba, di Bali. Mereka dibayar pakai duit kita untuk berwisata secara gratis. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Bali. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Lombok, Sumba, dan orang-orang yang gak bisa makan. Kita bayar pajak bro, dan digunakan untuk membayar sebuah gerakan, sesuatu yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Hah? Semua hotel tuh dijual bro. Kenapa kita tidak membenahi Bali dulu? Itu orang gak makan bro. Kenapa kita malah menyuruh orang-orang Jakarta untuk ke Bali bro? Kenapa kita tidak membenahi Balinya dulu bos? Cek semua gerakan influencer pariwisata yang dibayar oleh pakai uang kita bos. Uang pajak yang kita setor. Hah? Saya tidak dibayar sama sekali di sini bos. Ikhlas saya melakukan semua. Melihat fakta di lapangan, ada orang ke Bali selfie sana sini di hotel dan berperilaku seolah-olah Bali baik-baik saja. Bali tidak baik-baik saja bos. Kawan saya dibully, kawan saya dibully di penjara, jaring. Saya sudah cukup diam melihat dia di penjara bos. Dia maki-maki pangan tiap hari 500 piece per hari. Saya menemui dia ada susah.
Karena perwakilan organisasi yang meningkat saya. Sementara influencer pariwisata, promo sana, promo sini. Ayo datang ke sini, bos. Uang dari mana? Kau bisa jalan-jalan karena dibiayai oleh uang dari rakyat. Kalian semua melihat postingan keren-keren sana sini. Sementara di sisi lain teman kita hancur lebur di bawah, nggak bisa makan, coy. Hah? Kalian cek, bro. 7 bulan sudah cukup saya melihat fakta seperti itu, bos. Mana tanggung jawabnya? Kau jalan-jalan sana sini, tapi orang lain gak bisa makan. Dan kau bilang itu duitmu, ha? Gerakan Wonder Woman Indonesia dan kawan-kawan. Itu baru 4. 5, bos. Setiap postingan foto, orang nongkrong di angkringan, orang nongkrong di cangkruk, kau viralkan. Hah? Kau lupa banyak orang kantor juga kayak gitu. Gak usah munafik lu semua. Banyak orang kantor di Jakarta ngantor tuh gak pakai masker. Kenapa yang disasar hanya orang jalan, bos? Kenapa yang disasar hanya orang yang kerja tiap hari di jalanan, bos? Kenapa mobil yang punya satu ditilang? Orang naik KRL sudah susah, pakai scuba dirazia, didenda. Dendalah orang di kantor, bos. Kau pikir kantor itu melaksanakan protokol, ha? Handle dibersihin, ha? Kau sasar orang-orang di pasar, kau sasar orang-orang di jalanan, di angkringan, di cangkruk, di kafe, di coffee shop. Tapi kamu lupa klaster sesungguhnya ada di tingkat RT, RW, dan kantor. 7 bulan saya melihat semua aktivitas edukasi itu hanya difokuskan di pasar. Ya. Di pasar. Dan dilakukan di jalanan. Kenapa orang gak punya yang kau sasar terus? Hah? Sampai kapan kita hidup di dalam kepura-puraan, bos? Kenapa baru September kita semua panik? Bulan Maret saya sudah berteriak karantina untuk di wilayah Jakarta. Saya dihabisin, dihancurin karakternya. Jika seandainya dari Maret kita patuh, tidak terjebak dalam politik, tidak tuduh-tuduhan saya ini trauma pilpres di masa lalu, kita akan sukses, bos. Di bulan Februari para pejabat kita mengatakan Indonesia aman dari corona, Indonesia aman dari corona, corona takut sama Indonesia, empon-empon. Dan kemana kita sekarang kritis? Kita nomor 9 di dunia. Kalian tahu sekarang, bos, di bulan Februari, Maret, pemerintah kita belum menutup. Wisatawan datang ke negara kita di bulan Maret, di bulan Februari, karena kita nggak takut COVID. Kenapa di September semua orang panik, bos? Semua orang menyalahkan satu sama lain ketika COVID mencapai ring penting. Ketika pejabat meninggal itu akan menjadi hal yang sangat penting. Tapi ketika orang biasa meninggal itu menjadi hal yang sangat biasa. Kenapa COVID menjadi seseram itu ketika menyerang pejabat? Kawan saya sudah mati 4. Tapi ketika yang meninggal adalah orang penting, hal ini menjadi sebuah hal genting untuk dibicarakan. Kemana kalian lihat orang yang di PHK dan Bali yang hancur lebur, Lombok hancur lebur, Surabaya, Jogja yang -6 atau Jakarta yang sekarang sepi sekali? Kemana? Kemana, bos? Dan para influencer yang dibayar oleh sebuah tim mengatakan bahwa Indonesia mana-mana aja dan malah berteriak mengenai RUU Omnibus Law. Walau politiknya terlambat dong. Ini bukan soal politik terlambat.
Ini soal kita mengamati sebuah sistem dan kita bicara. Kalau saya bicara di bulan April mungkin saya kelar karena saya nggak ada bukti apapun. Saya punya bukti lengkap. Saya mau foto semuanya influencer yang datang ke Bali siapa. Saya punya foto rapid harga berapa, oknum yang menawari saya siapa. Hah? Saya punya men. Saya selama 7 bulan mengamati, nggak goblok-goblok banget saya. Saya capture semua hal. Lihat kenyataan. Pakai masker, ayo pakai masker. Tapi kenyataan realita di belakang layar dicopot. Bukti tunjukkan. Loh, saya tinggal share capture-nya perlahan, Bor. Kamu kalau mau tahu, saya akan share capture-nya perlahan. Perlahan. Satu persatu kita iris perlahan. Oknum yang menawarkan, Dokter Tirta, ayo mau donasi rapid. Saya punya loh. Rapid menjadi bahan dagangan, bos. Layaknya dagangan sepatu. Masih untung saya dagangan sepatu, bos. Dipakai ini rapid cuma sekali, pakai berlaku 14 hari. Itu baru bukti pertama. Saya juga punya bukti ada teman-teman influencer yang mempromosikan, datanglah ke negeri ini. Gila lu, gila semua. Gak punya hati, gak punya empati. Lu mau nerima duit endorsan pariwisata padahal lu tahu daerah situ lagi mati, bos. Gimana orang mau ke Bali, bosku? Ya Allah, ya Robi, gimana orang mau ke Bali? Orang Balinya aja sekarang lagi sekarat. Harusnya duitnya itu daripada disumbangin ke elu, dikasih ke rakyat Bali, biar bisa makan. Hah? Kenapa kita berpura-pura aman, mengatakan negara ini aman? Saya punya buktinya. Ada orang yang nawarin saya COVID, bos. Nawarin saya kok COVID, nawarin saya rapid untuk donasi. Ada yang nawarin proyekan mobile lab. Emang saya siapa? Saya nggak goblok banget. Saya terjebak sistem, saya capture semua. Kamu yang nonton di sini bicara tentang di rumah aja. Kau pikir orang nggak punya itu di rumah aja gimana ceritanya, bos? Dan kau mengatakan saya telat. Saya 7 bulan, saya punya bukti. COVID memang ada, tapi kita akui saja. Teman-teman semua, akui, bisa bilang ya. Teman-teman semua, tolong akui secara gentle. Kita kalah. Kita kalah. Akui saja, kita kalah. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu. Kita kalah, bro. COVID di bulan Maret, semua orang menganggap enteng. COVID di bulan Maret datang, orang mengatakan COVID gak akan sampai Indonesia. Wisatawan tetap dibuka. Dan kau mengatakan COVID baik-baik saja. Say, lobet. Lobet. Sebentar. Nanti saya nggak bisa live lagi. Ini colokannya di mana? Loh, kok tidak ada? Ya, nggak kuat. Pindah lokasi. Hah? Sekarang saya tanya, bosku. Akui saja, kita kalah. Ngapain kita menutup-nutupi, kita berpura-pura aman, bos? Akui, bos. Akui di depan warga, kita kalah. Kita kalah secara struktur kesehatan, vaskes kita nggak lengkap. Swab kita mahal, rapid kita dipaksain untuk menjadi surat sehat. Hah? Kau baca aja ini surat, coy. Kau baca nih, saya bacain suratnya. Sekali lagi saya bacain suratnya. Atas nama Dokter Tirta, rapid test antibody test for COVID-19 non-reaktif. Dengan ini berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test, pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID. Rapid test menjadi syarat administrasi. The new SKCK, bos. Tujuh bulan, bos. Saya disuntik, dicoblos sekali kah?
Saya sudah ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Saya ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Berkali-kali saya ke Wisma Atlet. Kau tahu apa yang terjadi di Wisma Atlet? Gini ya, bosku. Kawan saya yang OTG aja bisa jalan-jalan di taman. Ya. Saya tidak bicara COVID ini tidak menakutkan. Oke, ini berbahaya. Tapi akui saja, akui bahwa kita salah menangani ini. Hah? Solusi terbaik, saya sudah bilang, swab test gratis untuk red zone. Lakukan itu, kita punya anggaran. Kenapa kita selalu menyuruh warga di rumah aja, bagi masker di rumah aja, masker adalah solusi. Oke, masker solusi. Tapi kalau tidak diiringi oleh tracing gimana caranya? Untuk mencegah tracing harus mencegah penularan. Iye, penularannya ada di mana, bosku? Mau sampai kapan kita mengatur 270 juta orang dengan sebuah gerakan? Ayo bagi masker. Ayo bagi masker, jaga jarak. Ayo bagi, lu mau sampai 1 abad gitu terus nyuruh relawan kayak gua gitu. Ayo Tirta suruh ke sana pakai masker, 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 pakai masker. Hah? Ayolah. Please. Men. Lu nuduh gua bacot. Nih, saya bilang kalau saya bilang bacot, men. Saya 7 bulan di lapangan, men. Tahu di lapangan kayak apa, men? Men, saya lihat sendiri, men. Ini rapid menjadi syarat sakti, men. Kalau saya udah rapid, 14 hari saya kemana-mana tetap surat sakti ini berguna. Kenapa? Saya tahu, karena saya sudah mempraktekkan. Saya cek ini 14 hari yang lalu saya kemana-mana. Lalu saya pakai masker, ngurus event, ngurus kemana, ngurus ke sana, ngurus ke sana. Terus saya kesini lagi, aman. Surat ini adalah ayam-ayam doang. Rapid test awalnya 600.000, sekarang menjadi 95.000. Terus kemana duit lainnya? Please, gunain nurani lu, coy. Hah? Lu semua harus bersuara, men. Faktanya kita salah menangani ini, men. Alih-alih menangani swab test untuk dimasalkan ke rakyat secara gratis. Influencer pariwisata yang digas. Gila. Ngehe, coy. Influencer pariwisata. Jalan-jalan ke sana kemari. Pakai duit rakyat. Nginep di hotel terkini. Sementara kita sengsara. Lu rela lihat orang pamer lagi selfie di tepi pantai mengatakan Bali keren. Lu foto di Seminyak, lu foto di Kuta. Lu lihat foto di daerah pantai, di daerah Kabupaten Badung yang PAD-nya turun. Dulu rapid 600.000, sekarang 150.000. Kemana lu bersuara? Apa karena lu mendapatkan bayaran yang sesuai dari uang rakyat? Lu berkata bahwa negara ini aman aja. Kita sudah lihat Omnibus Law. Banyak influencer yang dilibatin di Omnibus Law. Banyak influencer dilibatin di Omnibus Law. Kau yang belum baca pasalnya, baca pasalnya. Ngomong langsung pemerintah, sudah. Saya orang Rakjel. Saya sudah bicara ke senior, ayolah swab test digratiskan. Jawabannya adalah tetap edukasi, Mas Tirta. Saya bagi masker dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Seluruh toko Susankar sudah bagi masker tiap hari. Dan kita bagi masker lagi gratis sekarang. Kenapa September kita mengulang kegiatan yang sama dari bulan Maret? Kau bicara influencer, men. Influencer semua dibayar untuk berkata bahwa negara ini baik-baik saja. Negara ini tidak sedang baik-baik aja, bos. Tidak ada kata tidur, bos, di sini. 7 bulan saya sudah tidak live seperti ini. Dan saya live seperti ini lagi. Saya udah edukasi terus-terusan sampai habis mulut saya. Ayo pakai masker, ayo pakai masker. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
Sudah 6 bulan dihitung dari Februari, 7 bulan. Edukasi, pakai masker, jaga jarak, jaga diri. Ayo kita cuci tangan tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat. Dan sekarang September gerakannya sama lagi, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Sekarang saya tanya jawabannya. Ketika orang-orang di PHK lalu dikasih makan apa? Masker. Sementara influencer dibayar oleh kita pakai uang rakyat, berkaca bahwa negara ini baik-baik saja. Cek hashtag wonderful Indonesia. Maka kalian tahu adalah influencer yang dibayar oleh negara kita untuk mempromosikan pariwisata kita. Padahal negara kita tidak sedang aman-aman saja. Kenapa dokter mau ngerjain? Untuk menjadi part of system dan mengerti sistem, kamu harus menjadi bagian dari sistem itu. Gimana kamu bisa mengerti cara kerja sistem kalau kamu tidak tergabung dalam situ? Malware, bos. Dan sekarang saya punya capture-nya. Ada orang nawari saya, Dokter Tirta mau nggak rapid buat donasi? Dokter Tirta mau swab nggak untuk grup? Dokter Tirta saya mau mobile PCR bisa diajukan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, mau bisa dicarikan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, tolong Dokter Tirta dicarikan. Dokter Tirta ini APD bagus banget, tolong dicarikan. Dokter Tirta donasinya masih ada, ayo tolong belikan APD, men. Kelar lu saya post tol. Bos, banyak orang japri saya. Menawarkan rapid, menawarkan swab. Kau bilang itu bukan bisnis, omong kosong. Omong kosong. Faktanya ada laba di situ. Saya masuk sistem selama 7 bulan. Melawan idealisme saya sendiri untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang saya rasain. Gold standar dari penanganan COVID itu adalah test, tracing, treatment, titik. Dan kamu menyuruh orang stay di rumah tanpa kepastian ini mau makan pakai apa. Negara kita sekarang diumumkan resesi dan OTW depresi di akhir tahun. Bukan hanya depresi ekonomi, ini depresi otak, bos. Puas kan? Saya tinggal upload itu semua yang nawarin, kelar semua sudah. HP saya ini menjadi bukti. Sudah saya backup di laptop. Banyak orang menawarkan ke saya jual rapid, jual swab, jual sarung tangan, jual APD, jual N95. Menggunakan harga reseller dengan alasan demand over supply. Dan kau tanya kenapa warga dokter-dokter banyak yang wafat? Karena APD-nya banyak yang gak standar, bosku, pada waktu itu. Di bulan Maret, April, APD kita nggak siap. Vaskes kita tidak siap. Kenapa susah banget mengatakan vaskes kita saat itu nggak siap? APD kita impor semua. Swab kita impor semua. Rapid kita saat itu impor semua. Alih-alih mengatakan itu kan ada statement hidrokloroquine obat COVID. Itu dari mana? Banyak orang mengatakan hidrokloroquine obat COVID. Itu dari mana? Goblok, hidrokloroquine itu adalah sejenis kina obat malaria. Pereda kerusakan pada paru. Vaksin Sinovac itu uji klinisnya baru tahap 3. Katakan pada rakyat, ini baru proses. Belum bisa dijadikan patokan berhasil atau tidak. Hah? Why? Why, man? 7 bulan udah cukup saya di sini, bos. Hah? Setengah jam lagi saya baru sholat subuh. Kenapa? Kenapa selama ini 7 bulan kita hanya begini-begini saja? Terkesan jalan di tempat, COVID naik terus, ekonomi turun terus. Kita tidak sedang baik-baik saja, bos. Saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tidak menyalahkan rakyat, saya tidak menyalahkan nakes. Saya hanya bicara kronologis. Saya meminta kalian untuk berpikir dengan akal sehat. Buat kawan-kawan saya yang dokter, saya bergerak dengan kalian. Dari awal saya mengunjungi rumah sakit dan kawan-kawan.
Ayo katakan, rapid test standar apa tidak? Katakanlah dengan lantang, rapid test itu standar atau tidak? Gold standarnya itu apa? Apakah layak rapid test digunakan sebagai standar transportasi? Katakan dengan lantang, apa sih hukuman saya? Paling mentok DR saya dicabut atau apa? Saya sudah nothing tulus. Teman saya udah gak makan, Pak. Teman saya beberapa udah bangkrut. Teman saya udah dipecat. Kawan saya udah hancur semua. Buat apa saya punya finance kalau teman saya gak bisa makan? Saya di Jakarta dulu hidup di jalanan, yang angkat teman-teman saya, sekarang teman saya gak bisa makan. Terus saya bahagia gitu melihat teman saya gak makan. Sementara saya terjebak di sebuah sistem, saya mengamati semuanya. Capture sana, capture sini. Saya foto semuanya, bos. Bos, saya kasih tahu nih ya. Banyak orang campaign pakai masker. Faktanya, pakai maskernya cuma di depan kamera. Pakai maskernya cuma di depan kamera. Di medsos pakai masker. Nyatanya kalau meeting nggak pakai masker. Ngerokok-rokok sana sini. Di kantor nggak pakai masker. Habis makan nggak pakai masker. Semua orang menghujat angkringan di Jogja dan angkringan di Semarang. Tapi lupa mereka juga nggak pakai masker di kehidupan sehari-harinya. Pakai masker kalau cuma di razia Satpol PP. Pakai masker kalau kena kamera. Pakai masker kalau di medsos. Pakai masker kalau foto. Jangan munafik semuanya. Ayolah semuanya kita berteriak, bos. Banyak orang juga pakai masker kalau cuma di media sosial doang. Di pos langsung pelan-pelan, bosku. Pelan-pelan. Sabar, relax. Ini baru pemanasan. Jika suatu saat Instagram saya hilang atau saya hilang, kalian udah tahu alasannya karena apa. Bos, kita nggak usah naik. Banyak orang nggak pakai masker di luar sana. Banyak orang nggak pakai masker di luar sana, bosku. Ya, sudah banyak orang tidak pakai masker, berpura-pura aman di depan kamera pakai masker, di belakang tidak. Ya, pakai masker kalau ketemu orang, kalau meeting dicopot maskernya. Lalu kita edukasi bersifat munafik sana sini, dapat makanan sementara teman kita sengsara sampai mati. Bos, dan banyak teman-teman saya pengusaha yang jualan masker. Banyak teman-teman saya pengusaha yang pencitraan Young Money, yang pencitraan sana sini, yang pencitraan Young Money, pencitraan sana sini, pura-pura donasi padahal ujungnya jualan juga. Saya punya bukti. Orang donasi, besoknya jualan lagi. Gimiknya donasi masker kain, tapi juga dia jualan masker kain. Kau bukan bilang itu bisnis. Kalau bukan bisnis, kenapa kamu nggak menjual dengan harga jadi? Kenapa harus di markup? Kau bilang itu profit. Kau pura-pura donasi supaya bisnismu lancar semua. Wahai orang yang menggunakan kesempatan masker kain untuk memperkaya dirinya sendiri. Banyak orang pamer Brompton tiap hari. Lupa di bawahnya banyak yang menari-nari di atas kemiskinan, bos. 7 bulan saya melihat banyak teman-teman saya orang kaya yang menyumbang masker sana sini. Padahal mereka juga jualan. Mereka juga jualan. Jualan. Gua ada capture ya. Gua ada capture ya. Jualan, bos. Lu kata ini kemanusiaan. Berdebah, bro, kalau ini disebut kemanusiaan. Apa ketakutan saya? Tidak ada. Saya cuma bicara 7 bulan dari realita. Saya juga pernah lihat penguburan jenazah. Saya selalu menganggap COVID itu ada. Kenapa dari Maret dianggap tidak ada? Kenapa kita beranggap ini aman? Itu pertanyaan saya. Jika kalian komplain, kenapa kok COVID disebut konspirasi? Kalian sendiri yang mulai. Ingat media. Saya minta semua teman-teman cek media. Di bulan Februari siapa yang mengatakan negara kita dari aman dari COVID? Di bulan Februari siapa yang mengatakan kita aman dari COVID?
Siapa? Di bulan September semua orang berkata bahwa COVID itu berbahaya. Kenapa nggak dari Februari? Kenapa nggak dari Februari? Hah? Kenapa nggak dari Februari mengatakan bahwa COVID ini berbahaya? Kenapa di bulan Februari semua orang-orang penting mengatakan bahwa COVID tidak akan sampai ke Indonesia? Tapi di bulan September semua tokoh-tokoh penting mengatakan COVID berbahaya, ayo di rumah aja. Esok tempe, sore dele, kok kowe mencela-mencela malah nuduh aku tempe. Tujuh bulan di sistem. Keliling 17 kota. Ketemu banyak orang. Dan bagi-bagi masker. Ditawarin berbagai proyek APD yang saya tolak. Saya capture. Loh, cemen lu gak berani bilang benar salah. Loh, saya udah bilang ada yang salah, bosku. Ada yang salah. Tapi kamu bisa cek dan pikiran sendiri. Siapa yang di bulan Februari mengatakan kita baik-baik saja. Dan di bulan September, semua tokoh penting mengatakan kita resesi. Dibongkar anggaran untuk sekali. Loh, saya bongkar tipis-tipis. Siapa yang bilang takut? Siapa yang bilang takut? IGD kebobardir. Ya memang, karena memang ini sudah bisa diprediksi dari Maret. Fasilitas kesehatan kita itu tidak lengkap. Belum bisa menampung 270 juta orang. Kenapa dari Maret anggaran kita tidak digunakan untuk merapikan vaskes? Apakah negara kita semiskin itu? Tapi untuk membayar influencer mampu. Membayar influencer mampu, tapi mau merapikan vaskes nggak bisa. Emang vaksinnya ada ntar, dok? Emang ada? Mana buktinya ada? Baru juga diuji. Di Februari ngomong aman, September ngomong bahaya. 7 bulan edukasi pakai masker, sementara orang di rumah aja. Sementara yang kaya tambah miskin, yang miskin jadi sengsara. Ketemu surat rapid menjadi surat sakti 14 hari, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Karena ini cuma screening antibody. Gold standar tetap swab test, tapi swab test itu mahal. Tidak bisa dijangkau oleh orang miskin, tapi dijangkau oleh orang kaya. Kita ditanggung oleh rumah sakit, ada buktinya di vlog sudah saya share mengatakan bahwa kalau COVID emang ditanggung oleh pemerintah. Ada anggarannya. Kenapa setiap artis bisa berwisata? Kenapa setiap artis bisa berwisata? 7 bulan saya melihat kawan saya berwisata. Dan saya di sini melihat warga sengsara. Apa yang lu mau, bos? Saya tanya ke kalian, wahai netizen yang menonton ini, yang masih standby sampai jam 4 pagi. Saya tanya, banyak artis berwisata, bukan artis, banyak influencer, karena artis gak ada berwisata. Banyak influencer yang berwisata. Sementara kita sengsara, Pak. Sementara kita sengsara. Influencer, wahai influencer yang diundang ke istana. Wahai influencer yang diundang ke istana. Beberapa waktu yang lalu. Katakan sejujurnya apa yang kalian bahas. Tenang kawan-kawan. Ada saatnya saya akan menyebutkan. Kita akan potong satu persatu.
Kita sengsara di Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali. Kita nggak makan. Sementara orang berwisata segitu aja. Berliburan di atas penderitaan orang. Bor, tenang. Ada waktunya kita iris satu persatu, bos. 7 bulan di lapangan, bukti yang saya kumpulin, foto-foto cukup. Kalian bisa nilai sendiri nanti. Berapa orang yang menawari saya, Dokter Tirta, ayo kita proyek rapid. Fuck lah. Pelan-pelan, bos. Ya, yang nonton live saya dari awal. Gold standard itu swab test. Ya. Buat kawan-kawan. Masalah di Indonesia akan kelar jika diadakan swab test di red zone. Dengan massal dan gratis. Dari situ akan ketahuan yang positif siapa. Itu dikarantina lalu dikasih makan. Sama negara. Ya. Yang nggak kena diedukasi protokol kesehatan. Selesai. Jadi solusinya swab test massal secara gratis. Gratis. Terus yang sakit ditanggung. Dikasih hidup. Jadi nggak kelaparan. Yang tetap negatif disuruh protokol. Nah ini yang sekarang kita lakuin semuanya protokol. Swabnya mahal. Kalau positif baru diganti. Padahal solusinya tes tracing treatment. Solusinya tes tracing treatment. Gimana kita mau tes orang mahal? Sudah mahal nggak tahu ditanggung apa enggak. Solusi negara ini adalah swab test murah atau gratis di wilayah red zone. Jadi ketahuan yang positif siapa, kau kasih nutrisi, kau suruh isolasi 14 hari, dan mereka yang terdampak secara finansial dikasih duit. Selesai. Selesai. Solusi, saya ulang sekali lagi, daerah red zone disuruh swab, tapi gratis. Gratis. Lalu semua warga yang terdampak dikasih duit. Dikasih makan. Dan yang sehat baru dikasih protokol. Kenapa nggak dari Maret? Ketika jumlah positif baru 200, kenapa nggak di-swab semua? Kenapa sekarang baru 200.000 baru di-swab? Kenapa nggak dari dulu? Dari Februari ketika kalian koar-koar, ada tokoh-tokoh penting yang mengatakan COVID tidak ada di Indonesia. Alih-alih mengadakan perbatasan, penutupan pesawat, mengatakan swab di daerah bandara. Kenapa kamu malah membuka? Kenapa semua dibuka, ya Allah? Yang kita lakukan sekarang menegakkan benang basah. Kenapa nggak dari dulu kita melakukan swab gratis? Ke Jakarta dulu misal? Atau ke Bali gitu. Daerah-daerah yang jelas internasionalnya banyak, kenapa nggak dilakukan swab gratis? Terus kamu kasih makan, kamu karantina. Yang kita lakukan sekarang semua negara, semua provinsi yang kena. Satu negara kena, satu provinsi kena, dan lu mau swab berapa lama? Nggak kelar ini, Bor. Nggak kelar ini, Bor. Anggaran sudah habis, kau yakin anggaran sudah habis, ha? Kalau anggaran habis, bayar pakai influencer pakai apa, Bor? Hei, anggaran kau bilang habis, terus bayar influencer pakai apa? Pakai daun. Buktinya kemarin RU Omnibus Law banyak yang pos. Tirta doang yang nggak pos. Dokter Tirta tidak pos tentang Omnibus Law. Semua nuduh saya buzzer RP, tapi saya influencer yang tidak post mengenai Omnibus Law. Cek influencer yang dibayar pakai uang rakyat. Pertanggungjawaban mereka dunia dan akhirat. Kalian melihat rakyat sekarat. Apa yang kalian teriakan? Saya tidak pos Omnibus Law, membuktikan saya netral. Saya minta semua influencer yang diundang, pertanggungjawabannya mana? Kenapa nggak swab dari dulu?
Nakes dibiarkan sengsara, sekarang IGD penuh tiap hari. Dan kita hanya melihat orang edukasi, bos. Kita lihat dokter tuh sengsara sekarang di IGD. Dapat pasien tiap hari. Tanpa harus tahu kapan pulang. Sementara di sisi lain rakyat jelata nggak bisa makan. Sengsara setengah mati, bos. Dan nakesnya sekarang sengsara juga, pasien nggak berhenti. Di mana negara, bos? Kenapa kau tidak melakukan swab gratis di daerah-daerah penting? Kenapa kau tidak menanggung harkat martabat hidup orang banyak sesuai pasal 33? Sesuai pasal 29 tenggang rasa atau pasal 30 kekayaan sumber daya alam milik rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di mana? Di mana rasa keadilan di Indonesia ketika yang makan hanya orang segelintir orang tertentu dan masih banyak orang yang kelaparan. Nakes sengsara lihat pasien tiap hari, di sisi lain rakyat gak bisa makan. Yang satu nyari APD, yang satu konspirasi. Semua rakyat berantem di mana negara dan di mana tokoh-tokoh penting yang mempunyai kekuasaan yang bisa memediasi semua. Kenapa semua hanya berkepentingan sendiri, menjalankan pilkada yang sebenarnya belum penting sama sekali di akhir tahun. Keadilannya mana, bos? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara yang swab hanya yang kaya doang. Mana orang miskin yang bisa swab secara mandiri? 1,5 juta rupiah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilannya. Surat sehat rapid. Ini keadilannya. Ketika influencer pariwisata keliling Indonesia, sementara kita melihat ada orang sengsara. Ini keadilannya. Ketika orang kaya bisa swab tes dan orang miskin duduk begitu aja. Ini keadilannya. Ketika nakes sengsara mencari pasien dan orang miskin masih cari makan. Dan kita hanya teriak edukasi bisanya. Ini keadilannya. Ketika pengusaha memaksakan karyawan masih kantor tanpa peduli kantornya kena COVID atau enggak. Ini keadilannya. Ketika warga disuruh cari makan sendiri. Padahal COVID sudah dari Sabang sampai Merauke kena COVID. Dan tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ini keadilannya ketika Februari kita berteriak berpura-pura aman. Tokoh di negara ini berteriak kita aman pakai empon-empon dan jamu. Dan di bulan September berkata bahwa COVID itu bahaya. Itu keadilan di Indonesia. Keadilannya sesungguhnya di Indonesia adalah ketika kapitalisme berkuasa di segalanya. Ketika yang kaya tambah kaya, yang punya backing bisa bersuara. Dan orang kaya saya tidak bisa bersuara, bos. Ini keadilannya, bos. Lumayan enak bilang perusahaan suruh liburin karyawan. Gue juga punya toko, nyet. Gue punya toko, met. 62 toko gue punya. 350 pegawai gue punya. Gue nombok gaji gue dari Maret sampai September dan gue gak ngeluh sama sekali. Gue tahu sengsaranya pengusaha kayak apa. Warga negara itu tanggung jawab dari negara. Kita sudah tahu nyaris mati karena COVID dan kita dibiarin sendiri kayak gini, bos. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Di mana keadilannya, bos? Ini September, kawan saya sudah nggak ada yang bersuara. Jika saya sendiri harus bersuara, saya nggak takut. 7 bulan, saya sudah cukup melihat sebuah sistem yang membuat saya ngelus dada. Jika saya harus bersuara sendiri, gak masalah, bor. Lebih baik saya mati dalam sebuah hal yang saya suarakan. Saya membela apa yang saya suarakan sampai titik darah penghabisan, bos.
Sudah cukup 7 bulan saya di dalam sistem, berpura-pura sebagai aman, bosku. Padahal saya melihat kawan saya sengsara di jalanan. Saya sudah nggak takut apapun pada manusia. Saya cuma takut pada dunia dan akhirat. Karena kawan saya sudah mulai positif satu-satu. Dan bisa menunggu saya pun bisa positif. Dan saya bilang, katakan dengan lantang, kita kalah melawan COVID. Katakan dengan lantang, kita salah mengambil keputusan. Katakan dengan lantang, wahai para tokoh penting di negara ini, bahwa kita salah. Di Jepang ketika salah mereka minta maaf. Katakan dengan lantang, di bulan Februari kami minta maaf menyepelekan COVID. Kami gak ngira jadi kayak gini sekarang. Katakan dengan lantang, bosku, bahwa kita salah menangani COVID. Katakan, bos. Kalau salah perbaiki, bos. Jangan bacot doang. Bacot lu. Gue udah 7 bulan coy di lapangan. Buat event 4 kali. Habis duit bermiliaran. Gue 1,4 M habis cuma buat event. Supaya ngasih makan UMKM. Dan lu bilang gue kasih solusi. Bacot doang. 7 bulan gue bergerak, lu kata bacot doang. Gue sumpel lu pakai masker anjir. Mikir coy, 7 bulan kegiatan gue share di Instagram. Lu kata gue bacot doang. Gue ngumpulin 8.000 orang di Jogja, protokol ketat, bisa. Bisa, negara ini bisa. Tahu lu yang ngatain gue bacot doang. Lu semua yang ngatain gue bacot doang, cek dari Instagram gue dari bulan Maret gue ngapain. Berapa miliar donasi yang gue kasih. Berapa juta, berapa puluh ton yang gue bagi-bagi. Berapa event UMKM yang gue ladain. Kota yang gue kelilingin. Berapa makanan yang gue bagi. Gue gak butuh dipuji, tapi kalau lu ngatain gue omong doang, buktiin lu bisa apa. 7 bulan gue di sistem, ngamatin semuanya, lu kata gue bacot doang. Susah tahu. Gila lu. Pikir coy. Lu pikir aja kalau orang ngikutin gue dari Maret, lu tahu gue ngapain, men. Besok, nanti pagi, jam 8 pagi. Saya akan share oknum pertama yang bilang ke saya, Dokter Tirta mau rapid apa enggak? Makan tuh oknum. Bisnis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tirta sign off 2 jam live. Terima kasih yang buat nonton. Lu lihat semua. Kita lihat nanti. Semua orang ngaku salah kalau salah. Bukan rapid, swab yang bener. Rapid itu screening, bukan administrasi. Gue yakin gue bakal kalah coy sama sistem. Tapi sebelum kalah gue berusaha coy. Sendirian gue ngomong, gak takut gue. Ingat bro, sendirian gue di sini, dituduh aneh-aneh, gue gak peduli bos. Tapi yang gue pikir di sini adalah, mau sampai kapan lu terdiam dalam ketakutan doi? Cukup bergerak dalam sistem, katakan yang benar. Sekarang saya mau subuhan, jam 7 saya rapat, saya akan share. Sign off. Sign off. Percayalah bro, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Shame on you
Semua influencer pariwisata yang mempromosikan pariwisata di kala pandemi. Shame on you, man. Lu gak tahu sengsaranya orang-orang yang lu samperin di sana. Lu makan dari duit rakyat.